Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Andini dengan NIM 2202010180. Saya akan menjelaskan aspek internasional atas pajak penghasilan. Ini dari mata kuliah Perpajakan Internasional, dosen pengampunya Bapak Aston L. Situmorang SE MSI. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengenaan pajak yaitu kedaulatan negara atau yurisdiksi yang diatur dalam suatu perangkat hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu ada pajak internasional. Pajak internasional itu suatu terminologi yang merujuk pada aspek internasional dari ketentuan peraturan perundang-undangan pajak masing-masing negara. Nah, ketentuan pajak internasional dari suatu negara mengatur dua hal. Yang pertama itu taxation of foreign income. Itu suatu negara yang menerima penghasilan dari luar negara. Yang kedua, taxation of non-resident yang menerima penghasilan dari dalam negeri daerah teritorial suatu negara. Lalu, tujuan pajak internasional. Yang pertama itu peningkatan pendapatan nasional, yang kedua itu kesetaraan, yang ketiga efisiensi ekonomi dan kompatibilitas internasional, yang keempat efisiensi administrasi, yang kelima konflik antara tujuan. Lalu ada pajak berganda. Nah, terjadi ketika dua negara atau lebih mengenakan pajak atas objek yang sama. Yang kedua, menyebabkan beban pajak yang tinggi bagi wajib pajak atau WP internasional. Lalu diselesaikan dengan yang pertama perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, yang kedua kredit pajak, yang ketiga pembebasan pajak. Lalu di sini ada konsep dasar berdasarkan perspektif internasional. Nah, subjek pajak A adalah pajak dalam negeri negara D yang memperoleh penghasilan dari negara S. Dalam konteks pajak internasional, negara D disebut sebagai negara domisili atau resident state dari subjek pajak yang menerima penghasilan. Negara S adalah negara tempat sumber penghasilan source state yang diterima oleh subjek pajak A. Lalu negara B menganut atas worldwide income terhadap subjek pajak dalam negerinya. Atas dasar asas tersebut, negara D mengenakan pajak atas konteks pajak internasional. Pengenaan pajak tersebut dapat dibenarkan karena telah memenuhi personal connecting factor. Lalu dari sudut pandang ketentuan pajak negara S berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak A karena penghasilan bersumber di negara S. Pengenaan pajak oleh negara S ini dalam konteks pajak internasional dapat dibenarkan karena telah terpenuhi objective connecting factor. Lalu situasi yang saling mengenakan pajak atas penghasilan atau objek pajak yang sama terhadap subjek pajak yang sama atau subjek pajak A oleh dua negara yang berbeda atau negara D dengan S. Negara D dan S disebut sebagai pajak berganda. Lalu pajak berganda dapat bersifat yuridis maupun ekonomis. Lalu di sini ada pajak berganda secara ekonomis terkait pembagian dividen dalam negeri. Nah, pengenaan pajak ke-1 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di tingkat subjek pajak badan yaitu 22 dikali 100
yaitu 22 atau 100 dikali tarif PPh badan 22%. Dan pengenaan pajak kedua, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang sama di tingkat subjek pajak orang pribadi yaitu 7,8. Lalu ada pajak berganda rangkap ketiga. Itu pengenaan pajak ke-1 dan pengenaan pajak kedua atas penghasilan yang sama di subjek pajak yang berbeda merupakan pajak berganda secara ekonomis yang dilakukan oleh negara S. Pengenaan pajak ke-1 adalah pajak terhadap penghasilan dari laba usaha PTX. Pengenaan pajak kedua adalah pajak penghasilan terhadap penghasilan yang sama, tetapi dalam bentuk dividen yang diterima oleh Corp Y. Pada umumnya, pengenaan pajak kedua dilakukan dengan cara pemotongan di sumber penghasilan atau withholding tax of source. Lalu pengenaan pajak kedua dan ketiga merupakan pajak berganda secara yuridis. Dalam hal ini, penghasilan dividen yang diterima oleh Corp Y dikenakan pajak di negara sumber atau negara S maupun negara domisili atau negara D. Withholding tax yang dikenakan oleh negara S bukan merupakan pajak final bagi negara D, sebab negara D mempunyai ketentuan pajak sendiri terlepas dari ketentuan pajak di negara S. Lalu pengenaan pajak ke-1 dan ketiga merupakan pajak berganda secara ekonomis yang terjadi lintas batas negara. Pengenaan pajak ke-1 yaitu pengenaan pajak yang dikenakan oleh negara S terhadap penghasilan dari laba usaha PTX. Pengenaan pajak ketiga adalah pajak yang dikenakan oleh negara D terhadap penghasilan ekonomis yang sama, namun dalam bentuk dividen yang diterima oleh Corp Y. Sebagaimana digambarkan dalam contoh ini tadi, pajak berganda dapat menimbulkan beban keuangan yang cukup memberatkan bagi subjek pajak yang memperoleh penghasilan tersebut, sehingga pajak berganda sering disebut sebagai suatu halangan yang besar bagi aktivitas bisnis lintas batas negara. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk menghilangkan dampak pajak berganda dengan berbagai metode. Pada umumnya, metode tersebut dapat dilakukan secara unilateral, bilateral, maupun multilateral. Lalu ada sistem pajak internasional. Yang pertama itu berfokus pada pengaturan pemajakan penghasilan lintas negara. Yang kedua, menekankan penghindaran konflik yurisdiksi pajak antar negara. Yang terakhir, melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti netralitas dan keadilan. Lalu ada sistem pajak teritorial dan worldwide. Sistem teritorial itu pajak dikenakan hanya pada penghasilan yang dihasilkan di dalam negeri. Sistem worldwide itu pajak dikenakan atas penghasilan global termasuk yang dihasilkan di luar negeri. Perbandingan sistem teritorial lebih sederhana, sedangkan sistem worldwide lebih luas cakupannya. Nah, lalu menurut saya, pajak internasional menjadi isu penting dalam era globalisasi. Lalu diperlukan kerjasama dan perjanjian yang solid antar negara untuk menciptakan keadilan. Lalu, sistem perpajakan yang baik mampu mendorong stabilitas ekonomi global. Nah, inilah tadi penjelasan saya tentang aspek internasional atas pajak penghasilan. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. See you.